Anda masih bersama kami di Berita Palembang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Penggerebekan polisi di rumah terduga pemilik senjata api rakitan di Ogan Ilir digugat pemilik rumah. Ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai disita polisi di Tanjung Sari, Banyuasin. Para perajin tempe dan tahu di Pali mengeluhkan tingginya harga kedelai impor. Penggerebekan yang dilakukan polisi terhadap seorang warga desa Aurstanding, Ogan Ilir menuai protes pemilik rumah. Mereka menilai tindakan polisi sangat berlebihan dan tidak dilengkapi surat tugas. Atas kejadian itu, pemilik rumah akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Penggerebekan yang dilakukan Satreskrim Polres Ogan Ilir terhadap warga desa Aurstanding, Ogan Ilir berbuntut panjang. Pemilik rumah menilai tindakan yang dilakukan polisi sangat berlebihan. Selain tidak dilengkapi surat tugas, polisi dituding bertindak sangat berlebihan. Saat penggerebekan pada hari Minggu 5 Maret 2023, sejumlah polisi dari Polres Ogan Ilir masuk ke dalam rumah dengan cara menobrak pintu rumah dan mengacak-acak seisi rumah. Mereka menuding pemilik rumah bernama Muammar memiliki senjata api rakitan. Namun setelah penggeledahan, nyatanya polisi tidak menemukan senjata api rakitan yang dimaksud. Sementara Muammar yang ketakutan memilih kabur melalui belakang rumahnya. Pemilik rumah yang tidak terima kejadian ini berencana menempuh jalur hukum dan akan melaporkan anggota Polres Ogan Ilir ke Propam Polda Sumatera Selatan. Tepatnya pukul 4.34 telah terjadi penggerbekan yang diduga dari Polres Ogan Ilir, yang mana beliau masuk langsung ke rumah ini tanpa salam, tanpa sapa, mendobrak pintu ini. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari diduga kakak saya ini Muammar memiliki senjata api. Dan pada akhirnya apa yang mereka cari itu tidak ada. Itu yang menjadi miris bagi keluarga kami. Muammar ada di rumah karena dia lagi memberi makan ayam di belakang rumah ini. Di belakang. Ya. Artinya polisi masuk dari depan? Dari depan, mendobrak pintu ini, langsung ke belakang. Langsung ke belakang, Iya. Ketemu Muammar. Menunjukkan surat? Tidak, kalau surat tugas tidak ada karena mereka langsung masuk, menerobos aja tanpa salam, tanpa sapa, menggunakan sendal. Itu. Jadi langsung masuk, langsung. Betul. Oke. Sekarang ini tuntutan kita dari pihak keluarga apa? Kami meminta kepada pihak Polres Ogan Ilir untuk mengembalikan nama baik kami agar masyarakat berpikir kami ini bukan teroris. Kalau kami sudah melakukan upaya hukum, kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa lembaga bantuan hukum di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pihak beberapa organisasi, yang mana kami akan melakukan aksi damai di Mapolda Sumatera Selatan guna mendukung agar terciptanya keadilan bagi keluarga kami. Kapan itu direncanakan? Kalau sudah dirancang itu pada hari Jumat. Polres Ogan Ilir membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh pemilik rumah. Menurut polisi, kedatangan mereka sudah sesuai prosedur dan dilengkapi dengan surat tugas. Kedatangan polisi ke rumah Muammar di desa Aurstanding berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan pemilik rumah memiliki senjata api rakitan. Dan kegiatan tersebut di lapangan saya sendiri yang memimpin, saya sebagai Kadipidum beserta anggota-anggota saya. Kemudian yang kedua, kedatangan kami itu secara baik-baik mengetok pintu dan mengucapkan Assalamualaikum dan dibukakan oleh istri diduga pelaku. Jadi tidak seperti yang beredar di media sosial dan juga sempat ada diberitakan bahwa kami menggerebek. Di sini kan definisi menggerebek itu orang-orang pasti berpikir bahwa kami datang itu langsung menendang pintu dan langsung mengacak-acak rumah. Kami belum sempat menggeledah rumah, kami hanya di depan rumah mengetok pintu dan dibukakan secara baik-baik oleh istri dari diduga pelaku. Kemudian yang ketiga, kegiatan kami itu kami membawa surat perintah tugas dan juga laporan informasi dari masyarakat. Selanjutnya poin yang mau saya sampaikan, kami belum sempat menggeledah rumah. Jadi tidak seperti yang diberitakan atau di media sosial itu bahwa kami sudah menggeledah rumah, mengacak-acak rumah dan senpinya tidak ketemu. Jadi kami tidak sempat menggeledah rumah karena
situasi saat itu sudah kurang kondusif dan juga diduga pelaku sudah melarikan diri. Polres Ogan Ilir tengah menggelar operasi Senpi Musi yang dimulai dari 23 Februari sampai 10 Maret 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Para perajin tahu dan tempe di Pali mengeluhkan melambungnya harga kedelai impor yang kini mencapai Rp14.000 per kilogram. Agar dapat tetap bertahan, berbagai cara dilakukan para perajin, termasuk memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual. Harga kedelai yang masih tinggi menyebabkan para perajin tahu tempe kewalahan. Tidak terkecuali para perajin tahu tempe di Desa Talang Ubi, Pali. Agar tetap bertahan, mereka menempuh berbagai upaya mulai dari memperkecil ukuran. Di sisi lain mereka bertahan tidak menaikkan harga jual. Sulit memang, tapi mereka tidak punya pilihan. Bila harga tahu dan tempe dinaikkan, mereka khawatir kehilangan pelanggan. Harga kedelai impor yang tak kunjung turun menyebabkan para perajin tahu tempe di Pali kelimpungan. Pasalnya harga kedelai impor yang semula Rp12.000 per kilogram naik jadi Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga ini telah dirasakan para perajin sejak 1 bulan lalu. Sekarang naik berapa? 14 atau 13. Jadi kita susah ngatur nih Pak ya, jualan lagi. Iya. Berapa lama naik Pak? Sekitar hampir sebulan nih. Jadi susah gitu ngatur harga Pak. Iya. Mici apa masak gitu? Dah kacip bertahan bae. Dah Bertahan. kecil lagi, dah galak orang belinya kan. Iya. Ya sekarang diperkecil lah. Dinaikkan tidak bisa naik, tidak mau dinaikkan, jadi diperkecil itulah ukurannya. Produksinya setiap hari atau kita batasi Pak? Tiap hari. Terancam tak kita bangkrut atau jatuh Pak? Kalau jatuh itu sudah memang jatuh. Kalau sekarang biasanya kami dari buat 1 pikul, sama sekarang sama 30 kilo pun tidak habis. Tiap hari ya buat, tapi dikit-dikit. Dikit, Ya, cukup untuk makan aja lah. Para perajin tahu tempe berharap harga kedelai impor tidak naik lagi. Bila pemerintah tidak turun tangan mengendalikan harga kedelai dan harga bahan utama tahu dan tempe itu naik lagi, dipastikan usaha mereka terancam gulung tikar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali. Ya, setengah bulan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, sebagian umat Islam menggelar malam Nisfu Sya'ban. Acara yang diadakan tepat di pertengahan bulan Sya'ban ini antara lain digelar warga Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati di sebuah masjid. Lantunan doa dan bacaan Al-Quran tak henti-henti terdengar dari Masjid Nurul Hidayah di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Selasa malam lalu. Inilah cara warga muslim di Kemas Rindo memperingati malam Nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang tahun ini bertepatan dengan 7 Maret. Di Masjid Nurul Hidayah, rangkaian perayaan Nisfu Sya'ban diawali sholat maghrib berjamaah, lalu bersama-sama membaca surat Yasin 3 kali. Jemaah, tua muda, laki-laki dan perempuan khusyuk mengikuti malam Nisfu Sya'ban. Memperbanyak ibadah di malam Nisfu Sya'ban dan mengawali catatan amal dengan berpuasa sunnah adalah cara melatih diri menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan itu tiba, umat sudah benar-benar siap berpuasa dan memantapkan keimanan serta keislamannya. Usai beribadah dan berzikir bersama, warga bersantap bersama. Dalam literatur Islam, malam Nisfu Sya'ban merupakan malam istimewa saat amalan manusia selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, antara lain berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, dan berdoa. Yanur Ikhram melaporkan dari Palembang.
Demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.